Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam kebaktian rumah tangga sore hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bernyanyi terlebih dahulu memuji nama Tuhan, Kidung Kabungahan 16, bait 1 dan bait yang kedua. Kristen Mari kita berdoa, menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, sore hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam kebaktian rumah tangga. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam peribadahan kami saat ini dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan keberadaan kami di rumah kami masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali Kidung Kabungahan 25, bait 1 dan bait kedua. Hanya satu
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat kembali berkumpul secara online untuk membaca firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkati kami satu persatu, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, agar semuanya dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23 akan saya bacakan untuk kita semua. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, terpujilah Kristus. Iya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah membaca firman Tuhan, yaitu dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Tema kebaktian rumah tangga kita pada hari ini adalah jauhi dosa, lakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menyadari bahwa jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa adalah hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Bagaikan membalikkan telapak tangan, berbuat dosa sangat mudah untuk dilakukan oleh kita semua. Terlebih lagi saat perbuatan dosa tersebut sesuai dengan keinginan kita atau bahkan kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu kata yang menarik bagi saya dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu hamba, servant. Nah, menjadi suatu pengetahuan umum bagi kita semua, khususnya bagi jemaat Tuhan di Roma pada saat itu, bahwa ada banyak sekali faktor bagi seseorang menjadi seorang hamba. Bisa karena ia ditangkap saat perang atau karena masalah utang piutang. Tapi ada alasan lain, seseorang dapat menjadi hamba. Seseorang dapat menjadi hamba saat ia tidak lagi sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Paulus pada ayat ke-16 berkata, apakah kamu tidak tahu? Ia menanyakan jemaat Tuhan, apakah kamu tidak tahu makna seorang hamba? Arti dari kata hamba. Yang artinya Paulus bukan benar-benar bertanya, tapi Paulus bermaksud bahwa kamu pasti tahu apa itu arti dari kata hamba. Lalu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang hendak dikatakan oleh Paulus?
Sebenarnya Paulus hendak memberikan kekuatan kepada jemaat di Roma. Paulus hendak kembali mengingatkan jemaat di Roma untuk tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan, Bapak Ibu, adalah hamba yang harus taat kepada Tuhan kita. Terdapat 3 poin yang sebenarnya hendak dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, ia hendak mengatakan bahwa seorang hamba harus taat kepada tuannya. Mengapa demikian? Karena hidup seorang hamba adalah sepenuhnya milik tuannya. Berarti hamba tersebut harus hidup dengan melakukan semua kehendak tuannya. Dia harus setia dan taat kepada semua perintah yang dikatakan oleh tuannya, bukan tuan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan yang disebutkan oleh Paulus ada 2. Yang pertama dosa atau iblis, dan yang kedua adalah kebenaran atau Allah kita. Nah, 2 pilihan ini yang hendak ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma pada saat itu. Dan poin ketiga adalah fakta bahwa kedua tuan tersebut, yaitu dosa dan kebenaran, mendatangkan nasib yang berbeda bagi hambanya. Apa maksud dari mendatangkan nasib yang berbeda kepada hambanya? Maksudnya adalah seorang hamba hidupnya akan ditentukan oleh tuannya dalam menentukan arah. Jadi semua nasib, akhir hidup, dan penentuan dalam hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya. Lalu apa sebenarnya perbedaan dari hamba dosa dan hamba kebenaran? Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah hamba dari dosa. Jika kita menjadi hamba dosa, berarti kita hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Kita hidup dalam keberdosaan dan tidak menaati kehendak Allah. Berarti Tuhan kita adalah dosa, Tuhan kita adalah iblis, dan kita hanya mengikuti nikmat duniawi kita mengikuti kehendak kita sendiri, dan tidak menuruti kehendak Allah. Maka nasib yang bagaimana yang akan didapatkan oleh hamba dosa? Jika kita melihat pada bacaan kita pada hari ini, Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa nasib hamba dosa adalah kematian. Upah dosa ialah maut. Dan kita dapat melihat bahwa menjadi hamba dosa itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Secara perlahan kita akan menuju kematian. Bapak Ibu, perlu kita ingat bahwa kematian yang dimaksud bukan hanya kematian secara fisik, tetapi juga kematian secara rohani. Lalu selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran berarti kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita hidup dalam kebenaran dan melakukan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Berarti dengan menjadi hamba kebenaran, Tuhan kita adalah Allah, Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita menyadari bahwa untuk menjadi hamba kebenaran diperlukan komitmen. Diperlukan komitmen untuk dapat terus-menerus konsisten melakukan kehendak Allah dan tidak melakukan dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, nasib bagaimana yang akan kita dapatkan jika kita menjadi hamba kebenaran? Dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa jika engkau adalah hamba kebenaran, maka yang akan kita dapatkan adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah kehidupan yang seharusnya kita dapatkan sebagai hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikotomi tersebut, 2 pilihan tersebut sebenarnya bukan menjadi
dua hal yang diberikan untuk kita pilih, bukan Bapak Ibu. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kini kita sudah ditebus oleh Allah. Kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan yang menjadi tanda bahwa kini kita adalah hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kini bukan saatnya lagi bagi kita untuk berpikir dua kali, apakah aku harus menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa? Tidak. Kita harus menyadari bahwa kini kita adalah hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Namun Bapak Ibu sekalian, permasalahannya sekarang di sini adalah jemaat di Roma kembali kepada kehidupan dan gaya hidup yang lama dan penuh dosa. Padahal kita tahu bahwa kita sebagai umat manusia sudah ditebus dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi mengapa kita kerap kembali lagi kepada kehidupan lama kita, yaitu dalam keberdosaan kita dan menjadi hamba dosa? Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai hamba kebenaran Bapak Ibu? Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah melibatkan Allah di dalam setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil. Tindakan kita harusnya melibatkan Allah dan menyertakannya dalam setiap ketindakan. Hal ini berarti kita membuka ruang komunikasi dengan Allah dan mengarahkan diri kita untuk tetap setia, berkomitmen, dan selalu melakukan kehendak Allah sesuai yang Ia inginkan. Bapak Ibu ingat pada khotbah minggu hari ini seperti kisah Abraham. Pada saat terakhir Abraham melibatkan Tuhan sebagai titik baliknya. Tindakan itu juga perlu dilakukan oleh kita untuk dapat terus melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa hal ini adalah hal yang serius. Kita sadar bahwa tindakan dan usaha untuk menjauhi dosa dan melakukan kehendaknya bukanlah hal yang mudah, sangat sulit. Dosa biasanya menggoda melalui hal-hal yang bagi kita menyenangkan dan perlahan-lahan menyeret kita ke dalam maut. Mulai dari yang sesuai dengan keinginan kita hingga yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu, maka kita perlu terus belajar untuk mencari, menemukan, dan melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Pelan-pelan kita harus terus setia belajar sedikit demi sedikit untuk setia melibatkan Allah dalam hidup kita. Kita perlu ingat bahwa setiap tindakan yang kita ambil adalah cerminan dan gambaran diri kita sebenarnya. Apakah kita hamba dosa atau hamba kebenaran? Ketika kita mengambil tindakan yang dapat menghasilkan dosa, berarti tidak hanya bagi kehidupan kita, tetapi juga bagi orang lain, maut sudah menanti kita. Namun jika kita mengambil keputusan dan melibatkan Allah di dalamnya dan memohon bimbingannya, pasti itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini. Apa benar kita sudah bisa kembali beribadah tatap muka di gedung gereja? Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Memang tidak terasa sudah 3 bulan kita tidak beribadah secara langsung bertatap muka di gedung gereja. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, belum berakhir. Meskipun demikian, kita akan memulai sebuah kenormalan baru dalam kehidupan bergereja kita. Berdasarkan dengan kebijakan pemerintah, sebetulnya sejak tanggal 7 Juni 2020 yang lalu, gereja dan juga rumah-rumah ibadah yang lain sudah diperbolehkan untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan peribadahan secara tatap muka. Tentu juga kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk kepentingan bersama. Berarti kita sudah boleh ibadah di gereja mulai minggu depan ya?
Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu terburu-buru untuk bisa kembali beraktivitas di gedung gereja untuk beribadah secara bertatap muka. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKP Sukabumi memutuskan untuk memulai kembali peribadahan secara langsung mulai awal bulan Juli 2020, yaitu tanggal 5 Juli 2020, dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol-protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah secara tegas, namun juga dengan bijaksana. Berarti mulai 5 Juli kita semua bisa ke gereja. Tentu kita tidak bisa secara sekaligus datang berbondong-bondong seluruh anggota jemaat datang untuk kembali berkebaktian di gedung gereja. Maka Majelis Jemaat akan membatasi anggota jemaat yang datang untuk beribadah tiap minggunya. Pada minggu pertama bulan Juli, tanggal 5 Juli, yang akan ikut kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 1. Pada minggu kedua bulan Juli, tanggal 12 Juli 2020, anggota jemaat yang akan berkebaktian adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 2. Dan kemudian, pada tanggal 19 Juli 2020, yang akan kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 3. Pada minggu keempat, kita akan mulai mencoba 2 kali kebaktian dengan pembagian wilayah yang akan diinformasikan oleh Majelis Jemaat kemudian. Lalu, siapa saja sih yang boleh datang ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga akan memperhatikan orang-orang yang akan datang. Tentu juga menghindari resiko-resiko. Maka anggota jemaat yang memiliki kerentanan untuk tertular tidak diperkenankan. Anak-anak di bawah usia 15 tahun dan juga lansia yang berusia di atas 60 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan datang untuk beribadah di gedung gereja. Begitupun dengan anggota jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang membahayakan seperti hipertensi, sakit jantung, penyakit-penyakit pernafasan, atau anggota jemaat yang sedang berada dalam keadaan tidak sehat, untuk sementara waktu disarankan untuk tidak datang dan beristirahat di rumah. Bagi mereka yang tidak bisa datang dalam kebaktian minggu karena pembatasan wilayah dan juga karena sakit, Majelis Jemaat akan tetap menyediakan kegiatan peribadahan di rumah melalui siaran YouTube secara streaming. Bagaimana dengan kebaktian kategorial lainnya? Selain itu, kebaktian-kebaktian kategorial yang lainnya, mulai dari kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian perempuan, kaum pria, lansia, dan juga kebaktian rumah tangga, untuk sementara waktu tidak kita lakukan. Sementara itu, Majelis Jemaat akan melengkapi seluruh sarana penunjang protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dalam peribadahan. Cuci tangan. Sebelum masuk ke ruang ibadah, cuci tangan dulu ya di 3 tempat cuci tangan yang sudah tersedia. Tetap atur jarak ketika mengantri untuk mencuci tangan. Cek suhu dengan mengantri berjarak. Selanjutnya, saudara-saudara bisa menuju pintu utama untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Tetap menjaga jarak ya. Majelis Jemaat menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk. Memilih tempat duduk.
Saat memilih tempat duduk, perhatikan pengaturan yang sudah dilakukan. Satu bangku hanya boleh diisi oleh 2 orang. Teknis persembahan. Saat melakukan persembahan, saudara-saudara dapat memasukkan persembahan ke beberapa kotak yang telah tersedia, karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan metode transfer ke nomor rekening gereja. Tidak ada salaman. Selama masih menjalani new normal, kita tidak bersalaman dengan berjabat tangan. Kita akan menggantinya dengan salam namaste atau bentuk salam yang lain. Setelah kebaktian keluar dari 3 pintu. Saudara-saudara dapat keluar melalui 3 pintu yang sudah tersedia. Setelah kebaktian usai, segeralah pulang, jangan berkerumun, dan tetap menjaga jarak. Dan yang paling penting untuk juga diperhatikan adalah saudara diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah selama peribadahan di gedung gereja sampai saudara pulang kembali ke rumah. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Juga terus menjaga kesehatan. Saudara-saudara, demikianlah panduan kegiatan peribadahan di era kenormalan yang baru yang akan kita jalani mulai bulan Juli nanti. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa terus memperhatikan panduan ini dan mematuhinya demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Mari kita terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 dan kita jadikan gereja kita menjadi gereja yang membawa kehidupan, bukan gereja yang mengancam kehidupan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian rumah tangga kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami kembali belajar hal baru terkait kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami sadar Bapa bahwa kini kami adalah hamba kebenaran, dan sudah seharusnya kami hidup terus dalam kebenaran dan melakukan kehendak-Mu. Kami tidak bisa lagi kembali hidup dalam keberdosaan. Kami tidak bisa lagi kembali menjadi hamba dosa. Bapa, kiranya Engkau selalu tuntun kami satu persatu agar kami dapat terus setia melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Melibatkan Engkau dalam tindakan dan keputusan kami yang kami perbuat. Bapa, kini kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau yang selalu menjaga keluarga kami dimanapun keluarga kami berada, khususnya dalam masa COVID ini. Engkau berkati yang sakit Bapa, Engkau berkati keluarga yang sedang bersedih, Engkau hibur yang sedang ditinggalkan. Kiranya kasih-Mu selalu ada melingkupi hidup kami satu persatu. Bapa, kini juga kami ingin berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu menuntun kami, memberikan arah kepada kami dalam penentuan keputusan dan kehidupan kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan gereja yang sudah direncanakan ke depannya. Kami akan melakukan kebaktian new normal. Kiranya Engkau yang memberkati semua proses persiapan dan proses kebaktian yang nantinya akan kami lakukan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Kami hendak menjadi hamba-Mu, menjadi hamba kebenaran. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup kebaktian kita, kembali kita memuji Tuhan, Kidung Kabungan nomor 39, bait 1 dan bait yang kedua.
Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita akan segera berakhir dan mari kita menutupnya dengan memohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memelihara hidup saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebaktian kita selesai. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.